Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang menemani adalah Nita Thalia. Apa kabar, Nita? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri percaya nggak sih dengan hal-hal gaib seperti itu? Percaya? Pernah melihat langsung? Pernah. Gimana kejadiannya? Kejadiannya ada kurang lebih 1 bulan yang lalu. Waktu itu saya lagi syuting video klip, dan sebelumnya di tempat yang sama juga pernah dilakukan syuting video klip, tapi tidak pernah ada kejadian seperti ini gitu. Kejadian seperti apa? Biasanya kan kita syuting dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu sudah kelar gitu. Tapi pas yang syuting kali ini itu banyak sekali kejanggalan, banyak sekali gangguan dari hal lighting, yang ini nyala, yang ini mati, giliran yang ini nyala, yang ini mati. Terus seperti itu. Dan tiba-tiba genset mati total. Beranjak ke tengah malam, sekitar jam 2 malam, itu kita syuting belum selesai. Dan saya bisa merasakan hal-hal yang bikin bulu kuduk merinding itu. Tidak hanya saya aja, tapi kru juga bisa merasakan itu, dan dancer juga bisa merasakan itu gitu. Apa yang dirasa? Waktu itu tiba-tiba tiang listrik di depan rumah itu kebakar selama setengah jam, dan itu kebakaran, asli kebakaran. Itu kan mungkin tiba-tiba kebakaran, langsung listriknya mati total, dan kita semua yang ada di dalam studio itu ketakutan. Itu kurang lebih ada 25 orang kan. Terus setelah itu, pas itu lagi berlangsung kebakaran, tiba-tiba dancer saya melihat ada sosok seorang perempuan di atap gudang itu pakai baju warna merah katanya gitu. Setelah itu kru pembuat video klip itu dia ngomongnya udah ngaco. Udah kayaknya kita diusir nih. Mereka tidak suka kita ada di sini, ngomongnya udah ngaco aja. Terus dia hampir kesurupan. Nah, tiba-tiba saya pengen ngelihat ke atas genset gitu. Entah kenapa kok saya pengen banget ngelihat ke atas genset gitu. Saya ngelihat sosok pakai kayak pakai kain putih gitu, tapi saya tidak ngelihat mukanya. Terus udah gitu saya ngelihat kayak si kainnya itu kayak kaki gimana sih, kayak gitu-gitulah di atas genset. Itu yang bikin saya merinding, dan sampai saat ini saya masih trauma dan belum mau kembali lagi ke studio itu sampai sekarang. Sebelumnya pernah punya pengalaman seperti itu? Pernah melihat atau itu pertama kali? Nggak pernah, itu pertama kali, dan mudah-mudahan yang terakhir ya. Saya nggak mau lihat lagi. Aduh. Mungkin kita nggak pamit dulu atau gimana gitu kan. Tapi perasaan sih kita berdoa dulu gitu, melakukan ritual dulu gitu kan, kayak semacam berdoa sama-sama gitu kan. Dan sebelumnya juga ya betul. Sebelumnya juga memang nggak pernah ada masalah syuting di situ, tapi entah kenapa pada malam hari itu ya. Mudah-mudahan sih ya kejadian itu nggak pernah terulang lagi ya. Ya jangan sampai pernah mengalami lagi, dan mudah-mudahan malam hari ini juga kita baik-baik aja. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita nih yang pertama. Dia adalah seorang perempuan yang menggunakan berbagai jenis pelet untuk balas dendam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuyun. Selamat malam Mbak Yuyun. Ya, selamat malam.
Apa kegiatan atau aktivitas Anda saat ini? Ya, saya bekerja di perusahaan swasta, tepatnya di perbankan. Saya punya pengalaman buruk. Saya punya pasangan hidup dulunya, pacar pastinya ya. Pernah dikecewakan sama dia karena dia selingkuh dengan teman dekat saya juga. Saya ngelihat mereka bercumbu dengan tidak pakai selai pun saya kecewa, dan dari situ saya pergi ke orang pintar untuk minta petunjuk supaya pacar saya itu balik lagi kepada saya. Nah, saat ini dia sudah balik kepada saya, tapi saya suka menghancurkan hati laki-laki karena saya sudah dilukai dan selalu dilukai. Saya buat mereka tertarik kepada saya. Setelah itu saya tinggalkan kayak gitu aja. Tapi pacar Anda masih sampai sekarang ada Tidak di lagi, samping udah Anda? tidak lagi. Enggak. Iya. Oh, jadi yang waktu itu udah balik terus putus baru bermain-main Iya, dengan laki-laki bener lain. banget. Oke, waktu datang pertama kali ke dukun yang bisa bikin Anda balik gitu dengan pasangan, dengan mantan. Itu Iya. apa yang dilakukan di sana? Pertama saya diberikan sama dia itu arang. Arang itu katanya bekas pembakaran dari ibu melahirkan yang ada ari-arinya. Ari-ari itu dibakar, kemudian dijadiin minyak, terus jadi arang kayak gitu. Terus? Ya itu saya selalu buat ke alis saya sedikit. Kadang kalau misalnya saya ada deketin siapa gitu, saya buat namanya dari arang itu. Supaya dia makin sayang sama saya sampai hartanya dan rumah-rumahnya itu jadi hak milik saya. Berhasil. Ya, pastinya berhasil, dan itu bukan sekali dua kali. Malah Korbannya cukup berkali-kali. banyak. Iya, benar banget. Sekarang dipakai? Iya. Saya bawa juga barangnya. Oke. Sama lipstick untuk pemikat juga. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau memang untuk memikat ya, arang dan juga lipstik itu, kenapa akhirnya putus sama mantan pacar Anda itu? Karena ya emang rasa kecewa dan saya nggak suka lagi gitu. Jadi Dia cuma untuk mainin aja, Iya, benar balas dendam banget. doang. Benar. Setelah itu cari laki-laki lain, Iya, dimainin terus ditinggalin. benar banget karena sakit hati juga kali ya. Mereka terus kondisinya seperti apa sekarang? Ya Setelah sekarang Anda ini putusin, Anda tinggalin. terpuruk banget ya, orang nggak punya apa-apa lagi. Mereka sudah ada yang punya keluarga. Pasti salah satunya ada ya yang punya keluarga, tapi ya kesana-sananya saya pengen berubah sih untuk lebih baik lagi, tapi kadang mikir lagi udah jahat aja sekalian. Jadi berubah untuk Mbak Yu jahat mau aja nanya dong, sekalian. boleh? Silakan. Boleh. Mbak, ada perasaan menyesal nggak setelah korbannya sekarang terpuruk hidupnya? Tadinya menyesal, tapi kadang kalau dipikir mereka doyan jajan ya udah kita habisin aja kayak gitu. Karena kan emang mereka pun juga jahat sama istrinya gitu kan, ngejahatin perempuan. Jadi saya bantuin mereka untuk balas dendam ya seperti itu. Mereka ngasih duitnya ke Anda? Bukan duit aja sih. Oke, ya, semuanya ya? Iya, bener banget. Anda ngasih apa ke mereka? Kalau saya sih paling ya udah tahu lah ya, sama-sama tahu ya pastinya saya ya pura-pura manis di depannya, di belakangnya ya beda banget gitu. Karena kan emang saya dijahatin dari dulu sama laki-laki, jadi nggak pernah percaya namanya laki-laki. Sampai sekarang? Iya, benar banget. Oke, apa yang membuat Anda hadir ke Menembus Mata Batin hari ini? Satu sisi sih saya pengen sih ya, saya lebih baik lagi. Kadang-kadang sih saya memang benar berpikir apa saya sejahat ini, tapi ya gimana ya, saya sudah berapa kali pergi ke orang pintar, saya minta dicabut aja atau diambil gitu barang-barang yang sudah saya minta sama mereka, tapi katanya ya nggak bisa, udah mendarah daging ke saya gitu. Saya ya minta tolong dibantu biar supaya saya bisa lebih baik lagi lah ke depannya kayak gitu. Beneran mau ninggalin? Iya. Tapi itu pasti. masih dipakai sampai hari ini? Ya itu saya mereka nggak bisa lagi copot katanya kayak gitu karena udah mendarah daging ke saya. Maksudnya yang alis, arang itu kenapa masih dipakai sampai hari ini?
Ya gimana ya, ya itu kadang-kadang timbul ada rasa pengen lagi deh kayak gitu. Kadang kan kita pengen ngerasa cantik lagi, pengen memikat lagi kayak gitu. Jadi ada tujuan untuk memikat malam hari ini? Enggak juga sih, teman, biar kelihatan cantik aja gitu. Beda dari yang lain lah, kita dilihatnya sama laki-laki kayak gitu. Anda saat ini punya pasangan? Sudah punya sih pasangan, cuman ya itu untuk dalam diri saya kan, saya emang udah niat nggak akan mau jadian lagi, cuman ya nyakitin aja. Oke, jadi tujuan Anda sekarang adalah mau melepas semuanya, bukan? Iya, benar banget. Biar bersih. Iya, benar banget. Walaupun resikonya Anda nggak bisa ya melakukan yang seperti Anda lakukan saat ini, Iya, gonta-ganti pasangan, pastinya. menyakiti laki-laki. Iya. Ya semua orang kan pengen lebih baik, tapi kalau emang nggak bisa lagi ya gimana? Saya harus terima keadaan saya seperti ini dan ya mungkin ya udah seperti ini kali takdir saya kayak gitu. Yakin mau lepas? Iya. Apapun resikonya. Iya, pastinya. Baik. Mudah-mudahan Anda mendapatkan apa yang Anda harapkan malam hari ini, dan kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuyun lahir pada tanggal 28 Juni 1984 dan tinggal di rumah bernomor 1. Karakter yang ramah dan peka terhadap orang lain seringkali dimanfaatkan oleh lingkungannya. Mudah dipengaruhi oleh sesuatu hal yang negatif yang membuat Yuyun terjebak ke lubang hitam. Saya melihat Yuyun diikuti oleh sosok yang kerap kali berbisik untuk melakukan tindakan kriminal kepada para lelaki. Sosok Yuyun diikuti oleh seorang hantu pria tinggi besar dan bermata satu. Siluman dan jin ini sudah mengikuti sosok Yuyun sudah lama. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk, Kem. Terima kasih. Saya punya perasaan gak enak ya. Silakan duduk, Bayu. Kenapa, Roy? Ini Mbak Yuyun ya. Iya. Mbak Yuyun dengan tanggal lahir 28 bulan 6 1984 dengan nomor rumah 1. Mbak Yuyun ini pasang susuk karena dendam untuk mempermainkan hati laki-laki, dan sampai saat ini masih digunakan tuh berbagai macam ritualnya seperti menggunakan alis dari arang yang terbuat dari ari-ari, bayi, dan lipstik dan lain-lain. Saya melihat susuknya kencang sekali ya, sehingga saya belum sempat duduk di situ, saya langsung tertarik di sini. Entah kenapa di sini ada pernapasan ya. Iya, benar sekali. Dan kemudian di sini, di mulut dan di dagu. Benar. Apakah saya boleh kasih tanda kah untuk saya ituin? Boleh. Nih. Jadi di sini letaknya semacam besi kecil dimasukkan. Kemudian mohon maaf ya, di sini dan di sini, lalu di dagu. Betul ya, seperti itu. Lalu entah kenapa ya, tangannya ini saya lihat deh. Ini kayak ini di jarinya gitu ya, mesti gitu ya jarinya. Kenapa Ini itu untuk apa? jarinya? Enggak apa-apa, itu hanya untuk menarik aja. Untuk menarik. Menari atau menarik? Menarik Menarik. laki-laki, iya, memikat laki-laki yang ada di sini. Ini mau memikat siapa Terus di sih? sini dari ada sini? lagi. Itu ada juga ya. Iya. Susuk untuk Betul, memikat kan? laki-lakinya itu tuh peletnya. Tuh, saya bisa terawang kalau dia itu selain
menarik pria. Saya melihat kamu, jujur ya, saya tidak mau orang tuh denial gitu kayak gitu-gitu, karena apa yang saya lihat berdasarkan vision yang saya lihat. Mbak Yuyun sempat terjerumus ke dunia malam. Iya. Tetapi tidak apa-apa, maksud saya tidak menyudutkan juga, karena setiap orang punya kesalahan. Saya merasakan terjerumusnya ke dunia malam sangat membahayakan sekali, karena saya melihat ternyata ada bakteri yang udah berakumulasi banyak banget di dalam si Mbak Yuyun. Pernah cekkah sebelumnya? Iya, udah pernah cek. Udah kena kan? Iya. That's my point. Itu karena memang penyakit, karena kuman, karena bakteri, karena gaya hidup. Lifestyle dan gaya hidup yang saya lihat di situ. Okay. Nah, saya begitu masuk dari situ dan saya tidak mau duduk di sini. Saya mencium aroma di sana, aroma gaib. Karena apa itu? Atau di antara dua ini. Oh, bisa merasakan itu. Saya melihat itu loh dengan jelas di kepala saya. Tapi tidak usah malu ya, dan jangan ngerasa saya menghakimi atau menyudutkan. Tidak. Saya hanya membongkar. Mbak Yuyun selama ini gonta-ganti pasangan dengan mereka. Iya, benar sekali. Dan kamu udah kena kan? Iya, benar sekali. Tahap berapa itu? Kalau aku nggak ngerti gitu-gituan, tapi buat ada grade. Iya, levelnya apakah sudah tahap membahayakan atau masih stage awal? Iya, masih stage awal sih. Stage awal, masih tahapan awal. Iya. Sosok yang dia pakai, susuk yang ada di keningnya, itu mengundang menyimpan sosok gaib nggak sih? Ya iyalah pasti. Susuk semuanya. Mengundang sosok makhluk gaib. Pastinya. Okay. Dan saya melihat banyak banget sih sosok makhluk gaib yang ada di diri kamu. Tapi sebagian muncul, sebagian enggak. Iya. Sesekali ada yang ngikutin saya, katanya kayak gitu. Gimana? Ada yang ngikutin saya. Kata siapa? Ada orang yang bilang orang pintar kayak gitu. Ada yang ngikutin saya dari belakang dan itu adalah teman saya untuk menghalalkan segala cara untuk memikat laki-laki kayak gitu. Oke. Iya. Mbak Yuyun pernah berkomunikasi dengan yang mengikuti itu? Nggak pernah sih, cuman kayak ada bisikan gitu terus Bisikannya nanti kadang seperti apa? Iya. Pakai apa? Pakai Iya, benar banget. Siapa maksudnya dia itu? Iya, kadang yang deket sama saya selalu benci, saya sayang sama dia, terakhir saya benci sampai saya ingin pakai. Tapi Mbak Yuyun, Anda merasa takut atau nyaman atau udah biasa nih dengan ada Sudah nyaman bisikan-bisikan sih ya, gitu? karena udah hidup enak, berkecukupan. Ya kita nggak usah kerja capek, udah enak aja kayak gitu. Tapi bukannya itu uang jin dimakan setan ya? Maksudnya sekarang lagi ada, besok tiba-tiba lost money aja gitu. Kalau ada yang rusak AC gitu, tiba-tiba harus keluarin uang. Tapi kan ada aja lagi. keluarnya ya? Iya, elektromagnet, Bener nggak? Iya, tapi kan elektronik. ada lagi yang mau kayak gitu. Elektronik Ada yang- lagi yang bisa kita pikat Yang kayak gitu. ada lagi korbannya, Roy. Oh, Jadi sengaja banyak. ya jadi Mau mbaknya. nanya dong, Mbak Yuyun. Silahkan. Mbak Yuyun ini udah lama ya? Ya Maksudnya- cukup lama sih, karena emang saya sebenarnya orang baik tapi saya disakitin, dan ngapain jadi orang baik toh nanti sakit lagi kayak gitu. Udah berapa tahun? Sayang, oh. Sekitar 4 tahun sih ya, 4 tahun 5 tahun lah. Ini udah lama ya? Ya Maksudnya- cukup lama sih, karena emang saya sebenarnya orang baik tapi saya disakitin, dan ngapain jadi orang baik toh nanti sakit lagi kayak gitu. Udah berapa tahun? Sayang, oh. Sekitar 4 tahun sih ya, 4 tahun 5 tahun lah. Korbannya udah berapa orang, Mbak Yuyun? 8. 8. Mbak Yuyun.
Coba ceritain deh, ilustrasiin gambarin ke kita waktu Anda ketemu sampai Anda porotin, sampai Anda tinggalin, gimana sih ceritanya Anda ketemu dengan laki-laki yang Anda kenal? Iya, Lalu benar kemudian banget. apa yang Anda lakukan? Saya suka sama dia. Ya, saya manis manja. Nah, dari situ saya pura-pura ya cerita keluh kesah saya pernah sakitin laki-laki. Nah, dia suka sama saya. Setelah suka sama saya, nah, dia langsung bilang sama saya kalau dia sayang sama saya. Dari situ saya mulai deh deket, udah terakhir saya mulai sayang, dia mulai sayang, udah saya tinggalin aja kayak gitu. Anda nggak takut laki-laki itu sakit hati dan justru membalas tindakan Anda dengan hal-hal mistis juga ya? Enggak sih, karena mereka ya masih sayang sama saya, Dan nggak bisa lepas dari saya. yang Anda bilang tadi yang sudah berkeluarga, itu ada yang pernah melabrak nggak istrinya atau keluarganya atau anaknya? Nggak pernah sih, tapi dari sayanya saya tinggalin aja karena dia juga udah jahat sama istrinya kan, pasti jahat juga sama saya nantinya kayak gitu. Kamu tahu Maimunah nggak? Enggak. Saya lihat pocong, kemudian namanya perempuan. Pocong perempuan ini siapa? Pocong wanita, sorry, bukan perempuan. Pocong wanita, pocong cewek. Iya, it's not cewek. Pocong. Cewek it's like udah kayak masih kecil, tapi wanita. Apakah keluarga kamu ada yang sudah meninggal, yang berumur? Iya, benar sekali. Siapa itu? Nenek buyut saya It's okay. Siapa? dari papa. Memang dulu dukun beranak. Tuh kan, bener. Ini dari turun-menurun ya kamu ya, kayak gini ya. Oh, wanita. Iya. Dan saya penerus yang keempatnya. Saya mendetek semua satu persatu gejala-gejala apa aja yang ada di. Oh my god, I'm so sorry, I forgot. Aku mau pakai. Mbak, kamu takut ya? Takut kenapa? Tidak boleh takut dong. Itu gambarnya. Ini belum ada apa-apanya. Biasanya kalau saya gambar sampai semuanya full rambut-rambutnya. Ini sosok yang neneknya itu selalu mengikuti dia, Roy. Iya, coba aja dipanggil Tembang mau copot apanya. Pasti datang. Terus ini apa? Kalau yang ini teman-teman. Awas. Kau ngerasa ada angin nggak? No. Really? Beneran serius? Seriously? Sss, gitu? No. Marita nggak ngerasa apa-apa? Enggak. Di sebelah kanan saya. You got delusion. Oh, hallucination. Ini barusan kayak ada yang jalan di sini Oke. pelan, terus lepas gitu. Iya. Ini apa, Roy? Di antara beberapa makhluk ini mulai menunjukkan apa ya, keberadaannya atau eksistensinya sebenarnya. Dan teror mautnya udah mulai lagi nih kita. Dia terlihat, lu matanya kok lihat kayak berubah gitu ya cara Kalau dia kamu, melihat. oh ya, Bayu Yun, saya bebaskan arwah kamu mau melakukan apa saja di sini tanpa ada halangan apapun, mau menarikah atau apapun berdasarkan teman-teman yang nggak kelihatan kamu, monggo silakan. Apapun yang mau Anda lakukan silakan, Bayu Yun. Tapi Roy aman, Roy. Kalau Where's my dear? Oh, sini ya. Banyak kayak tampaknya mau menari, mengikuti ritme dari sang penari ini. Apakah betul? Iya. Menarilah sepuasnya sebelum terlambat.
gambar di sini lagi. Allah Akbar. Kenapa? Hah? Kenapa? Kamu kenapa, Mbak? Itu tadi ada yang ini mainin kerabaji. Roy, Oh, kok kayaknya dia menyerang gitu ya? iya. Kau mau lampunya diredupin, Roy? Mau. Dalam diredupin lampunya dong. Karena saya suka dengan dunianya Mbak Yuyun. Wait a minute. This is you. Kamarnya serem banget ya. Ini dia. Yang saya gambar ini yang ada di badan dia sekarang loh. Tiga-tiganya ada di sini. Sebenarnya masih ada 4 lagi. Ini baru 4 3. lagi? 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7. Tapi nggak muat papannya di sini whiteboardnya. Jadi kayak mau masuk semua, tapi salah satu doang yang masuk gitu. Iya, aduh aku capek sekali ya. Agak saya Ini dia mau apa? Bisa diajak ngobrol nggak? Bisa dia komunikasi nggak sih, Roy? coba kasih minum dia dulu. Iya. Ada minum kah? Ada 2 ya. Buat dia. Oke, thank you Santo. Dia bisa dikasih emangnya. Ini kayak tangannya ya gerak ini pocong sih. Di dalamnya ini ya, kayak dililit tangannya soalnya. Mbak Yuyun, siapapun Anda, jauhin tubuh Mbak Yuyun sekarang karena Mbak Yuyun sudah capek sekali. Anda dari 3 makhluk itu, siapapun Anda, tolong jauhin Mbak Yuyun sekarang. Tinggalin Mbak Yuyun, kasih. Jatuh. Aduh, kan. Sudah pergi, Roy? Udah pergi kok. Iya. Jadi saya bukan penetralisir Mbak Yuyunnya sendiri yang harus menetralisirnya sendiri. Susuknya nanti dihilangkan dengan ibadah yang kuat. Terus dendam gak usah ada lagi. Soalnya kamu gampang kemasukan sih. Dan pelet, tidak usah lagi main pelet. Karena kamu juga udah kena penyakit yang agak dewasa seperti itu. Ya udahlah ya. Penyakitnya bahaya loh. Iya, bahaya juga. Jadi mohon diperhatikan. Itu aja ya. Boleh Mbak Yuyun balik dulu ke sebelah sini. Duh.
susuk dan pelet ini bisa hilang kan ya Roy? Ini kalau makhluk-makhluk gaib ini, makhluk-makhluk halus ini yang segini banyaknya. Kalau niatnya Mbak Yuyun pengen sembuh, itu memang bisa. Dia bisa lepas dengan sendirinya. Pasti bisa. Apa yang harus dilakukan, Mbak Yuyun? Sebenarnya dia kurang dekat dengan yang di atas juga. Jadinya semuanya campur aduk kayak gini. Coba kalau ibadahnya makin kencang dan nggak usah main-main jimat-jimat kayak gini, pasti udah ditinggalin dari yang lalu. Nggak aneh kayak gini, nari-nari sendiri. Dan saya ngeliat dia tuh kayak mau nancepin ke laki-laki gitu. Jawab jujur ya, Mbak Yuyun. Saya melihat adegan di kepala saya. Kau mau pegang dan di dada laki-laki. Ya, benar sekali. Tolong ya, dikondisikan juga, boleh cek juga berhubungan dengan ke psikiater. Ada masalah kepribadian atau tidak, tentu yang ahli juga bisa saya sarankan ya untuk kesana juga untuk kepribadian, masalah kepribadian. Saya percaya ini memang makhluk gaib, tapi juga ada masalah karakter. Ya. Mbak Yuyun, mudah-mudahan dengan Anda datang malam hari ini ke Menembus Mata Batin itu satu awal yang baik untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik dan bisa melupakan dan melepaskan dendam yang selama ini disimpan, karena memang mungkin Anda pernah ketemu dengan laki-laki yang menyakiti. Tapi saya yakin masih banyak laki-laki di luar sana yang jauh lebih baik, yang berhak dan Anda juga bisa sayangi. Gak habis-habis, soalnya belum tentu orang pintarnya masih ada. Ada yang udah meninggal, ada yang rumahnya pindah dan segala macam. Mendingan susuknya keluar sendiri dari doa-doa atau bacaan ayat-ayat apa yang suci gitu. Kemudian dia keluar sendiri lewat air apa gitu pas lagi cuci muka gitu. Baik Mbak Yuyun, terima kasih banyak Anda sudah berbagi cerita di sini. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan juga pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini. Mbak Yuyun, Anda boleh meninggalkan studio Menembus Mata Batin. Terima kasih. Oke, mayat hidup ya. Kok gitu jalan? Aneh ya. Manusia hebat adalah mereka yang tenang saat dipermalukan, tersenyum saat diremehkan, dan tabah saat menemui cobaan. Pemirsa, berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki sosok penjaga gaib. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lasri. Tapi bukan mama papa saya ya, ini kayak kakaknya papa saya gitu. Dia yang tiba-tiba nanya saya, kamu itu apa-apaan gitu, kamu itu nyakitin orang. Karena saat saya pasang susuk pertama ini itu ada dua korban. Karena susuk Anda itu dua-duanya yang sudah berkeluarga. Pertama yang masang susuk saya. Ya. Yang masang susuk jadi korban Anda? Iya. Jadi yang awal, kembali ke awal ya Kak, saya bilang saya bisa kayak apa ya, kayak di dalam diri saya itu kayak ada yang aneh. Jadi saat saya pasang susuk pertama itu kayak apa ya, yang di dalam diri saya ini kayak nolak gitu, gak, jangan gitu. Jadi yang pasang susuk saya ini sakit dan keluarga besar saya ini minta saya untuk lepas gitu. Itu tuh nggak baik gitu. Dan saya bilang, saya kembali juga sama yang masang susuk saya itu, dia juga bilang ya lepas aja gitu, karena saya juga nggak mau ambil resiko. Emang awalnya pas saya pasang susuk pun dia memang bilang, kamu serius gitu. Saya pasang susuk pertama kali ini kedua orang. Pertama dia nggak menyanggupi, yang kedua dia menyanggupi tapi dengan syarat jangan bawa-bawa saya gitu kalau ada apa-apa. Dia bilang gitu. Ada apa-apa tuh maksudnya? Iya, maksudnya ya kalau misalnya terjadi apa-apa sama saya atau gimana gitu. Lastri, maksudnya
kamu kayak semacam punya penjaga gitu dalam tubuh kamu apa gimana? Iya, kayak Kok seperti kayak kayaknya gitu. sampai yang tukang masang susuk aja sampai bilang nggak sanggup. Saya pasang susuk pertama kali ini kedua orang. Pertama dia nggak menyanggupi, yang kedua dia menyanggupi tapi dengan syarat jangan bawa-bawa saya gitu kalau ada apa-apa. Dia bilang gitu. Ada apa-apa tuh maksudnya? Iya, maksudnya ya kalau misalnya terjadi apa-apa sama saya atau gimana gitu. Astri, maksudnya kamu kayak semacam punya penjaga gitu dalam tubuh kamu apa gimana? Iya, kayak Kok seperti kayak kayaknya gitu. sampai yang tukang masang susuk aja sampai bilang nggak sanggup. Jadi tapi saya nggak pernah ngelihat dia, tapi banyak banget yang maksudnya yang orang kayak gitu bilang itu ke saya, tapi saya nggak bisa ngelihat dia, saya nggak pernah ngerasain dia gitu. Jadi saya di sini cuma pengen tahu nih di siapa gitu. Nah, kamu bisa ngerasakan, kata kamu kan bisa ngerasain kayak hal-hal gaib di sekeliling kamu. Itu semenjak kamu usia berapa tahun? SMP kelas 1. Itu kayak apa ya? Kayak saya tuh diganggu. Kayak dia tuh mau nunjukin loh, hey gitu, ini tuh aku di sini, tapi aku nggak bisa ngeliat dia kak. Kayak gitu. Tujuan Anda datang malam hari ini untuk apa? Mau tobat. Mau tobat. Oke, kalau begitu langsung aja kami ajak Anda bertemu dengan sahabat kami ya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lasri lahir di tanggal 5 Mei 95. Mempunyai sifat yang serius dan mempunyai ambisi yang kuat, menjadikan Lasri dicap jelek oleh orang di sekitarnya. Dijaga oleh sosok yang sudah menyatu dalam diri, membuat Lasri menjadi sosok yang tertutup dan menjalani hidup dengan pikiran yang pendek. Sebuah keputusan yang diambilnya bisa menjatuhkan Lasri ke dalam hidup yang penuh dengan penyesalan mendalam. Saya melihat Lasri, ada nenek-nenek, rambutnya panjang berwarna merah. Sangat menakutkan sekali. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semua. Selamat datang di Menembus Mata Batin bersama saya Roy Kiyoshi dan Dr. Lasri. Tanggal 5 bulan 5 1995. Lasri ini pakai susuk, ada di lidah, lalu di tempat-tempat lain. Awalnya untuk memikat orang yang saya nggak tahu sekarang gimana kondisinya. Yang jelas seperti ada sosok penjaga gaib yang bikin orang-orang itu takut, bahkan keluarga juga melihatnya seperti itu. Dan Lasri intinya ingin tobat malam hari ini. Anda nggak pernah melihat langsung ya sosoknya? Tidak pernah melihat langsung sosoknya, namun bisa merasakan. Ya, Seperti apa? kayak dingin. Dingin. Iya. Oke. Dan lalu Tiba-tiba dingin misalnya. Kayak ada angin lewat tapi dingin sekali. Ya, kayak gitu. Itu mungkin nggak sih karena angin atau apa gitu, dan Anda bangun sendiri pikiran Anda gitu bahwa ini adalah sosok gaib? Mungkin nggak? Atau memang yakin kalau itu adalah makhluk astral? Rasanya itu beda gitu, jadi kayak merinding gimana, entah karena saya penakut entah gimana ya, tapi rasanya itu beda kan. Yang kamu lihat seperti apa, Roy? Apa benar ada sosok gaib yang selalu mengganggu dia? Saya analisa dulu ya melalui gambar saya. Terlalu dini kalau saya langsung menyebutkan apa ya.
Lalu apalagi kendala-kendala dan Dianok, keluhan-keluhannya nih Mbak Lasri? Keluhan, nggak ada keluhan. Apa yang kamu alami? Gejala-gejala seperti apa nih? Misalnya blackout mendadak kayak apa? Tiba-tiba pusing gitu atau apa nih? Enggak sih, kalau misalnya gejala fisik kayaknya nggak ada, cuman ya itu doang, kayak misalnya tiba-tiba ada angin, terus kayak gitu, ya kayak gitu aja sih sebenarnya. Nggak pernah pusing atau kayak gimana. Oke. Oke, terus udah gitu? Apalagi silakan. Jadi pas saya pasang susuk pertama ini, dia tuh kayak saya tuh ngerasa tuh ditolak gitu Kak. Jadi saya sempat demam saat itu 4 hari setelah pasang susuk itu. Nah setelah 4 hari saya demam ini, keluarga saya tuh yang dari Bandung itu ke rumah saya, bertemu sama ayah ibu saya juga. Terus ya ungkap semuanya gitu kan. Tapi kakaknya papa saya ini yang menjaga saya itu dari kecil, kayak misalnya dari pertama kali saya lahir, saya 40 harinya itu tuh dia yang megang. Nah, dia tuh bilang sama saya, kamu itu kayak apa ya, ada yang jaga kamu, jadi kamu jangan main-main gitu. Kamu tuh ngomongnya jangan sembarangan, kamu itu berbuatnya tuh jangan sembarangan. Terus kenapa sekarang kamu berbuat sembarangan gitu. Jadi ya saya bilang, saya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya dia bongkar semuanya, saya pasang susuk kayak gini, dia minta saya untuk lepas susuknya lagi kayak gitu. Lalu pertanyaan dasar, datang ke Menembus Mata Batin hanya ingin berbagi kah? Saya pengen insaf kah, saya pengen tobat, saya pengen tahu gimana caranya. Insaf dan pengen tobat. Setahu saya kamu tidak melakukan banyak aktivitas yang mengerikan juga sepertinya dari semuanya. Terus itu pengen tobat. Iya. Tobat seperti apa? Kok tobatnya kesini ya? Iya makanya. Saya bingung deh. Tobat kan secara khusyuk di ruangan misalnya sholat apa kayak gitu. Kok tobatnya ke Roykiyoshi atau Menembus Mata Batin? Karena kan saya manusia biasa. ya karena kan katanya kalau dalam posisi ada susuk gitu Kak, itu ibadah tuh nggak diterima. Jadi tuh saya pengen benar-benar nggak ada dalam diri saya tuh nggak ada apa-apa gitu. Saya pengen mencoba ibadah tuh yang benar-benar diterima gitu. Jadi Anda ingin tobat dari susuk yang pernah Anda pasang, perbuatan-perbuatan yang pernah Anda lakukan. Dan ini penjaga gaib ini awal datangnya gimana sih? Katanya, saya tuh dengar dari keluarga besar saya itu tuh kayak ada yang ngisi gitu Kak. Saya tuh kayak ada yang ngisi, tapi itu tuh macan. Tapi saya nggak percaya dia. Saya percaya itu semenjak dia say hey sama saya saat SMP itu. Say hey. Berarti pernah ngelihat wujudnya dong? Enggak, cuma say hey aja. Jadi kalau misalnya Saya tiba-tiba gimana maksudnya? tiba-tiba ada yang jatuh di rumah saya kan tinggal sendiri di rumah saya. Tiba-tiba jatuh apalah, ya kayak gitu. Kena angin meren? Ada yang jatuh, kena tikus mungkin lewat. Tikus lewat, mungkin kena Kawa, angin ngegelebuk cicak, meren. ngegelebuk. Atau gini, Mas Roy, katanya dia pasang susuk, bisa kelihatan nggak susuknya ada di sebelah mana? Ya memang ada pasang susuk sih, tapi saya menuliskan semua ini dengan lengkap dan total semuanya. Susuk memang ada, namun Ada ya. terkesan hiperbola untuk diceritakannya. Jadi, oh iya, ngomong-ngomong Mbak Lasri dapat bawa barang keramat apakah hari ini? Ada punya jimat? Ada. Bolehkah saya lihat Mbak Lasri? Oh, langsung di kantongnya. Selalu dibawa-bawa kah kemana-mana? Ini tuh sebenarnya saya gunain kalau untuk saya butuh aja Kak. Butuh saat apa? Butuh apa? Ya misal balas dendam, misalnya saya nggak suka atau misalnya apa yang saya pengen itu harus ada. Terakhir kamu pakai untuk apa? Untuk bikin teman saya sakit. Kenapa alasan? Saya kan kerja malam ya Kak, saya kerja karaoke. Ya karena Online shopnya apa kabar ya? online shopnya masih, cuman kan saya kalau misalnya di karaoke kan freelance.
nggak setiap di situ, nggak setiap malam di situ. Oke. Nah, terus ini dipakai hubungannya apa? Kamu balas dendam kenapa? Untuk temen aku, dia tuh kayak sirik gitu sama aku, jadi ya kayak gitu. Aku nggak suka aja sama dia. Nah, terus setelah kamu pakai apa yang terjadi dengan teman kamu? Dia sakit. Sakit karena apa? Dia Tiba-tiba? sakit, terus tiba-tiba sama agensinya di blok di blacklist untuk nggak kerja di situ lagi. Oh, ada agensinya ya. Agensinya. Tangan kamu kenapa gemeter sayang? Aku dingin. Gemeter dari tadi. Saya Lihat. perhatiin kamu ngomong, tangannya Gestur. gemeter. Oke, Mbak Lasri. Korban-korban laki-laki yang kamu pernah temui gitu ya. Itu hanya apa sih tujuannya, motivasinya untuk duit kah, untuk kepuasan? Nggak tahu, hanya kepuasan semata atau untuk apa? Kalau pasang susuk ini ya karena saya dendam aja sama dia. Jadi saya pengen dia kembali sama saya pengen rumah tangga dia rusak gitu. Sekarang beneran rusak. Rusak sih, dan dia nikah lagi sama perempuan lain, sama istrinya ya pisah. Oke. Setelah sama saya itu. Lalu? Ya yang udah kan saya lepas susuk itu, yang pertama itu saya pasang lagi, dan yang kalau yang kedua ini saya tertarik, ya benar-benar suka sama dia gitu. Tapi dianya nolak saya gitu. Loh, Maksudnya, kan udah pakai susuk. enggak kan itu saat nggak pakai susuk. Oh, Saya oke. lepas. Oke, saat lepas belum pasang lagi Iya. ya. Ketemu dengan yang berikutnya nih, Iya, laki-laki jadi yang itu berikut. jadi tujuan saya yang Ah. baru gitu. Ya karena saya suka sama dia juga, dan emang karena dia pengusaha juga, Oke. Akhirnya pakai. pakai lagi di situ. Berhasil nggak? Berhasil. Dan dia langsung dekat ke Anda. Ya dekat ke saya, dan saya keluar dari karaoke. Terus ya ditebusin sama dia, dikasih dibayarin apartemen sama dia setiap bulannya. Oh. Terus biaya bulanan saya juga sama dia gitu. Sampai sekarang? Sampai udah sekarang udah enggak. Itu jimatnya apa? Silakan dibuka. Oh, minyak ya, minyak standar. Cium-cium. Saya bukan nggak percaya atau gimana ya, tapi saya tuh orang yang teliti dan kritis. Saya mulai deh dari poin-poin saya ya, saya ingin mengatakan bahwa there's no point of the story. Story-nya ceritanya meloncat-loncat dan tidak terstruktur. Artikulasinya, intonasinya, gesturnya, eye movement-nya gak sinkron dengan fakta-fakta yang diceritakan dengan di otaknya. Ngerti ya? Kira-kira ngerti gak kali ya? Jadi intonasi, gestur, artikulasi semuanya nyebrang. Gitu. Saya nggak bilang kamu bohong juga, Bukan. tapi mungkin juga bisa saya mengambil mungkin sisi yang positif. Mungkin dia nervous, Iya. jadi grogi, jadi ceritanya mencelat dan tidak terstruktur mungkin ya, atau takut ketahuan fakta atau fake gitu. Jadi saya menjelaskan nih dari tadi, saya ngelihat kamu bercerita poinnya itu nggak ini, dan storynya tidak terstruktur. Kalau yang kamu lihat, kenapa dia kayak gitu, Rob? Kenapa dia kayak gitu? Sebenarnya ini dipengaruhi oleh depresi dan stres sih. Bukan karena ada yang disembunyiin. Iya, sebenarnya banyak sih yang disembunyiin kan. Dia sudah membongkar juga, dia bahwa pernah kerja malam, itu kan udah salah satu bukti ya, kalau dia udah membuktikan. Tapi yang di sini masih belum clear adalah sebenarnya ya itu gitu loh. Ya dia pasang susuk, tapi intinya terlalu muter, you know. Mas Roy, aku masih penasaran dengan penjaga goib. Ya, katanya dia ada sosok yang selalu nemenin, bukan ngeganggu kan ya? Bukan Jaga. ngeganggu, Cuma kayak nempel aja gitu, Nempel. kayak ngikutin Bener saya nggak aja itu? gitu. Adakah sekarang
mungkin di belakangnya dia katanya dia kan selalu nemenin tuh makhluk gaib itu, bener nggak? Gak ada. Khayalan atau mungkin? Tapi saya sering rasain itu kok. Saya ngeliat belum ada sih. Benda-benda ini gimana, Rat? Benda-benda ini kan emang dari yang ahli. Kalau memang mau dipakai, mau enggak dibuang aja. Kau merasakan energi negatif atau apa nggak dari benda-benda ini? Enggak sih. Kalau saya lihat dia tadi menarik, saya pasti akan terus mencercer dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Tapi kalau poin yang enggak ini, biasa saya akan langsung kayak nothing. Aku nggak bisa bohong sama diri aku sendiri gitu. Iya. Emang aku orang kayak gini. Maksudnya kalau there's something inside of her body gitu, pasti aku akan gitu. Tapi ini aku cium apa gitu? Ya ada, tapi nggak ini gitu ya. Mental lah, patah. Buat saya. Biasanya benda-benda kayak gini kan emang justru yang untuk mengikat makhluk-makhluk penjaga yang ikutin dan nemenin. Tapi ini nggak ada. Karena makhluk juga nggak ada. Iya. Si mbaknya ini sekarang kerjanya apa sih? Aku online shop ya, Tapi- udah dari Masih kerja malam juga. udah Oh tadi yang udah ditebus Iya. dikeluarin. Ya, kamu tuh matanya masih menyimpan banyak fakta lagi yang belum diungkapin. Kalau kan kamu udah pakai masker, jadi harusnya lebih bebas untuk berekspresi. Boleh saya ingetin lagi ya. Tadi Anda bilang kamu cerita nih Lastri, kamu pasang susuk, udah gitu kamu lepas susuknya. Bener nggak? itu yang pertama Nah itu di mana? Bagian mana? di lidah. Yang itu masih ada di kanan. Iya, ini kan pasang lagi. Yang kedua. Oh pasang tiga. lagi. Karena saking pengennya. Dapetin itu ya. Iya. Dapetin lagi-lagi. Pasang di lidah supaya apa sih? Dipercaya orang. Katanya kalau misalnya kita ngomong A, ya itu diturutin. Untuk pembicaraan ya. Iya. Mbaknya Lastri. Yang bener aja deh, yang sing genah aja ya. Masa pakai gini-gini. Iya, saya pengen copot Kak, gimana? Kayak saya pengen benar-benar ibadah dari awal gitu. Misalnya ibadah yang benar-benar dia terima, tapi banyak banget orang bilang percuma, lu kan pas di muka lu tuh gitu semua, yang gak bakal diterima. Lu mau ibadah segimana khusyuknya juga gua gak bakal diterima gitu. Jadi saya pengen lepas semua. Kata siapa Mbak? Itu kan kalau manusia itu boleh ngomong apa aja, tapi kan kalau ibadah kita kan urusannya sama Allah. Urusan pribadi ya. Iya, urusan pribadi masing-masing itu kan. Terserah orang kan mau ngomong apa, itu mah hak mereka, silakan aja. Tapi Mbak yakin aja kalau Mbak udah punya niat dalam diri Mbak sendiri, pengen Diyakini. ibadah yang benar, diyakini ibadah yang benar, ibadah yang khusyuk, insya Allah nanti juga pasti akan lepas dengan sendirinya. Jangan percaya omongan orang, ngapain ini gak bakal lepas gini terus. Mau sampai kapan Mbaknya sadar, mau sampai kapan Mbaknya tobat? Oke, saya mau penasaran, Mbak Lastri boleh berdiri nggak di sini? Ini boleh berdiri, maksudnya mundur sedikit ya sebelah sini deh. Baik. Enggak, saya cuma mau lihat apa sih kurangnya sampai dia memasang susuk gitu. Karena kalau menurut saya tadi begitu dilepas maskernya juga dia perempuan yang cantik. You have to dance. No, bukan maksudnya mau melihat sosoknya kan wanita yang cantik, menarik kayaknya. Apa alasannya untuk pasang susuk gitu? Apalagi banyak dipasangnya. Bener nggak sih? Bener nggak penonton? Betul-betul aja lu emang ngerti. Kan tujuannya tadi buat balas dendam ke mantannya. Iya kan? Kamu cantik loh Mbak, kamu menarik, apalagi tadi buka masker. Tapi kalau Bayu dia- aja tergoda. Saya aja yang perempuan ngelihatnya suka gitu. Kamu cantik, ngapain mesti pasang gituan Mbak? Ya kalau dia dapat pasangan yang lebih keren, lebih ganteng, lebih kaya kan itu kan sebenarnya cara balas dendam yang lebih keren dong, lebih oke gitu. Boleh duduk lagi silakan Mbak. Jadi balas dendamnya malah dengan pasang susu. Betul sekali. Dan
Daripada pakai cara instan, cari ya laki-laki berduit, laki-laki berkeluarga untuk support. Jujur loh, kamu dipasangin susuk kok nggak berkilau ya? Udah 2 tahun nggak saya pakai itu Kak. Maksud saya, kamu kan dipakein susuk nih banyak. Harusnya glowing kelihatan. Kok dari saya terang sendiri gitu. nggak pengen. Iya 5 detik pertama bertemu dengan kamu saya tidak merasakan ada chemistry apapun ya. Maksud saya tidak ada apinya seperti itu. 2 tahun nggak dipakai tuh apa yang nggak dipakai maksudnya? Iya, jadi katanya tuh saya pasang susuk ini ya untuk 1 orang itu aja. Jadi udah nggak, maksudnya nggak untuk banyak orang. Jadi kan saya bilang, dia tanya, ada yang kamu tuju nggak? Ada, hafal namanya hafal gitu. Dikasih tanggal lahirnya, dikasih namanya, ya udah seperti itu. Itu pasang kedua, yang kedua. Iya, pertanyaan saya tadi kan kamu bilang ini nggak kelihatan udah 2 tahun nggak dipakai. Apanya? Maksudnya nggak dipakai untuk orang yang saya tuju itu. Kalau buat umat muslim itu sholat itu tiangnya agama. Coba lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang menempel dalam energi-energi negatif dalam diri Balasri mudah-mudahan bisa hilang dengan Balasri bertobat, dimulai dari diri sendiri, jangan dengerin omongan orang karena yang bisa ngobatin bukan orang lain tapi Balasri sendiri. Kami berharap yang terbaik untuk Balasri, mudah-mudahan bisa mencapai kebahagiaan bukan dengan cara yang instan, tapi memang hasil perjuangan dan kerja keras. Apalagi Anda sudah punya usaha yang layak untuk diperjuangkan. Itu jimatnya mau dibawa pulang lagi atau mau ditinggal di sini aja? Tinggal sini aja. Oke, kalau begitu silakan ditinggal. Troy boleh nanti disita untuk Ya dibawa. nanti ya, saya dan tim akan menyita. Tapi cincinnya cincin emas kan? Saya nggak pernah tahu itu cincin apa Kak. Disita di sini aja ya. Oke, kami harap yang terbaik untuk Anda. Balasri, terima kasih sudah hadir di studio menembus mata batin. Balasri. Boleh telat sini keluar. Manusia yang sedang dikuasai emosi negatif akan merasa dirinya yang paling benar. Namun setelah itu mereda, dia akan merasa bersalah dan malu atas perbuatannya. Pemirsa, partisipan berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki kesaktian. Kami akan panggil dengan nama samaran. Kami persilakan Ajis. Selamat malam Mas Ajis. Selamat malam. Mas Ajis, apa pekerjaan Anda sehari-hari saat ini Mas Ajis? Serabutan seperti di pasar. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Semenjak dari kecil itu saya sudah merasa kayak ada yang ngikutin kan. Nah, setelah merajak dewasa lagi, saya diberi sesuatu kenang-kenangan itu. Apa diberi apa? Kenang-kenangan Kenang-kenangan dari? si dukun. Yang bikin Anda datang ke dukun tuh apa? Untuk apa tujuannya waktu itu? Tujuan saya datang ke dukun itu karena saya dibenci sama semua orang. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Saya dibenci lalu saya mengadu ke dukun, lalu saya dikasih kenang-kenangan dan disuruh melakukan ritual. Dan pada akhirnya semuanya akhirnya mendekat kepada saya. Kenapa? Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu, setelah saya mempunyai banyak teman, saya kehilangan semua teman saya. Maksudnya gimana itu? Maksudnya teman-teman saya itu udah nggak ada lagi, Bang. Meninggal. Semenjak saya memakai itu, teman-teman saya ketakutan melihat saya lagi. Karena saya tidak melakukan lagi ritual. Oh, ada Akhirnya- ritual yang berhenti. Akhirnya teman-teman saya jadi korban. Menjauh lagi. Bukan, Tapi sudah menjadi tumbal. tumbal meninggal dunia. Iya, Banyak korbannya. banyak.
berapa orang kah? Sahabat saya udah 5 yang hilang. Ya Tuhan, 5 orang. Dan itu waktu lagi piknik di kebun teh. Piknik kebun teh, terus mereka Di situ saya nggak sadar sama sekali. Kita berpiknik di kebun teh dari udah ada 3 hari oke. menginap di tempat itu. Di situ pada malam hari pas main gitar, saya nggak sadar sama sekali apa yang terjadi dan teman-teman saya semua berbusa, mulutnya ngeluarin busa. Maksudnya dalam waktu berbarengan? Dalam waktu berbarengan semuanya, 5 orang itu? semuanya. Anda sadar tahu-tahu mereka udah berbusa? Udah 5-5-nya bersamaan? bersamaan. Karena Anda atau karena orang lain atau karena makhluk? Saya juga nggak tahu sama sekali. Saya nggak sadar di situ. Oke, baik. Tujuan Anda datang malam hari ini ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mas Ajis? Saya ingin bertemu Roy Kiyoshi, Untuk? menguji kekuatannya. Hah? Oh my god. Karena Anda punya makhluk gaib, punya teman gaib yang pernah justru membuat Anda lebih kuat, teman-teman Anda sampai kehilangan nyawa, Ya. Anda merasa pantas untuk menantang Roy Kiyoshi gitu? Saya bukannya menantang, saya ingin mencoba. Mencoba untuk apa ya? Mencoba apakah ilmu saya berhasil. Oke, saya cuma berharap tidak ada kekacauan di sini dan jangan sampai Anda tidak bisa mengendalikan diri sampai nanti ada korban jatuh ya. Kami akan ajak Anda kalau begitu langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ajis, tinggal di rumah bernomor 22. Terlahir tanggal 23 April 95. Sosok yang sopan dan santun, namun sangat emosional dan mudah tersinggung. Dia memiliki tabiat yang aneh dan keras. Saya melihat Ajis dikendalikan oleh sosok lain di luar dari dirinya. Dia mudah merasa iri pada orang lain, dan Ajis pun selalu mengikuti semua yang diinginkan makhluk halus tersebut. Saya melihat Ajis dikuasai oleh genderuwo bermata merah tinggi, besar, dan berbulu. Saya akan membantu Ajis memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ajis tanggal 23 bulan 4 1995. Bapak! Teh, kok bisa tiba-tiba ke situ loncat? Ayo, oke. Sit. Ini di belakang nggak ada orang loh di sini Iya. katanya. Jadi memang banyak kejadian Ada aneh yang di jatuh. sini karena studio ini memang angker. Dan Ajis datang kemari dengan tujuan yang tidak baik tampaknya. Ajis 23 bulan 4 95 dan nomor rumah 22. Oke, jadi Mas Ajis ini punya teman gaib. Teman gaib ini dicurigai pernah melakukan pembunuhan ke teman-teman nyatanya dalam dunia nyata. Maksudnya datang malam hari ini ke Menembus Mata Batin untuk uji kekuatan, menguji kemampuan Roy Kiyoshi. Betul. Benar. Kok dia kenapa mukanya tenang banget ya? Kayak Biasanya yang tenang-tenang gitu kan mengerikan. iya sih. Ya kan, Justru Di? malah berbahaya. Yang Saya banyak beberapa episode yang sudah saya lalui yang tenang-tenang ternyata iya. menyeramkan. Si psikopat gitu. Selain menantang Roy Kiyoshi, sebutlah saja ngadu ilmu atau apalah, saya sih orang yang cinta damai. Tapi Ajis tuh mau dibantu apa sih selain itu? Apa cuma menantang ilmu aja? Oke, fine.
Kalau memang saya menang, saya akan teruskan ilmu saya. Tapi kalau saya kalah, saya ingin membuang ilmu saya. Bener ya? Itu janji saya. Oke, Roy, sebelum dia melakukan apa yang dia mau lakukan, di sini, saya mau tanya dulu. Tadi menurut kamu itu apa yang terjadi sebenarnya? Kok bisa tiba-tiba ada besi di belakang, nggak ada orang, jatuh? Jadi itu adalah warning buat kita terhadap Ajis dari penghuni studio ini, agar kita berhati-hati dengan Ajis. Oke, baik. Mas Ajis, lalu kemudian apa yang Anda mau lakukan? Mau apa sekarang? Boleh saya melakukan ritual? Hah? Boleh. Ritual? Ritual apa ya? Saya membawa sesuatu. Bawa sesuatu? Ya monggo. Mukanya sih lempeng gitu ya. Iya, tapi tangan Matanya tajam ya. banget. Air mawar ya? Iya benar. Oke, apalagi di dalam situ? Bisa diminum nggak air mawar? Buka. Apa itu? Ini adalah rambut Gondorwo yang diberikan dari dukun. Oh, begitu rambutnya. Itu tanah apa, Mas Ajis? Ini tanah kuburan. Kain kafan ya? Iya benar. Airnya dibuat apa? Air mawarnya? Akhirnya dibuat untuk memandikan ini dalam setiap ritual. Coba ditunjukin ke kamera dong. Taruh di meja. Oke, kelihatan. Oke, mau diapain ini Mas Ajis? Gimana ritualnya? Oke, saya akan melakukan ritualnya sekarang. Buat Mau kemana? Di sini. Anita? Ada suara. Oh, itu. Air mawar. Dia mau manggil ya. Dia. Kok yang di meja jadi berdiri rambutnya? Hidup. Gerak loh. Aduh. Allahu Akbar. Kok jadi Oh, itu hidup loh. kok gerak ya? Ini dia manggil yang punya rambut ya. Dia manggil Gondorwo itu. Ih, Ih, matanya. Ya, Ih, kamera matanya. bisa lihat. Ih, matanya. Allahu Akbar. ini bukan dia. Ayo. Penonton usahain tenang ya. Usahain Saya tenang. minta garam. Garam. Kalau dihadapin dilawan juga percuma, nih bukan manusia soalnya dalamnya. Ini dia diisi sama Gondorwo ya, Roy. Dia kayaknya akan menyerang penonton. Saya coba turunin penonton di arah sini. Dan saya butuh buku kuning. Dia seperti binatang ya. Iya.
Kok ke gue sih? Mak, Bayu. Kok ke gue sih? Teh. Biasanya setan takut api ya. Allahu Akbar. Aduh. Kok dia nggak takut ya? Allahu Akbar. Ya Allah, Tuhan. Aing sieun, sumpah mu. Kita mana? Roy. Dia kemasukan ya. Dia kemasukan genderuwo ya? Iya. Dia udah sadar. Tadi yang kamu lempar ke dia itu bikin dia Panas. udah selesai sekarang. Jangan percaya sama makhluk halus karena gue bersifat manipulatif. Iya. Belum nih, belum. Ini masih nih. Pergi kamu. Mas Ajis bisa dengar saya? Bantuin berdiri dong. Asisten aku. Kursi sih. Minta minum, kasih air putih. Kasih air putih. Teh Nita, sini aja teh. Roy, sebenarnya apa yang terjadi, Roy? Barusan ini tadi saya pikir udah selesai loh. Belum. Lihat makhluk halus tuh bersifat manipulatif, jangan udah percaya. Dia pura-pura tadi. Dia coba unjuk kekuatan dengan bikin kekacauan di sini ya. Iya. Untuk menunjukkan dia bisa hebat gitu. Iya. Ini nggak heran teman-temannya 5 orang nggak sadar kali. Justru dia yang bikin Jadi hidup loh, itu barusan hidup lagi loh. bergerak lagi. Bergerak lagi barusan tuh, kan? Itunya ujungnya. Jangan, Roy. Jangan. Roy, jangan, Roy. Kamu mengadu kekuatan ilmu kan? Jangan buang itu, Roy. Gimana pertarungannya? Udah dapat apa yang kau mau. Jangan, Roy. Kenapa jangan? Bisa menyiksa di dalam tubuhku kalau kamu hancurin. Kan katanya datang untuk menguji ilmu. Siapa yang menang harus berhenti. Dan saya tampaknya menang
Dan kamu harus berhenti. Bukannya perjanjiannya gitu ya? Iya, saya berjanji. Saya akan berusaha menghilangkan ini. Kalau mau hilang, berarti itu harus dihancurin, Mas Ajis. Kamu tadi habis pakai bubuk suci kuning kebakar. Tapi biasanya yang kerasukan tuh nggak berani deket api ya, Roy. Tapi dia ngamuk tadi lilin di... Iya. Dan ini bubuk suci yang untuk menghilangkan makhluk yang masuk dalam dia tadi. Betul. Rasanya terbakar kayak gitu loh. Kayak kena belerang gitu loh. Kalau supaya nggak balik lagi, itu harus dihancurin supaya dia nggak bisa dikuasain sama makhluk itu lagi. Betul. Tadi janjinya seperti itu kan, Mas Ajis? Janjinya kayak gitu kan? Ini dipukul apa dibakar, Roy? Nggak, takutnya terus tumbuh. Bisa Ada api gak? berkembang terus rambutnya. Api dong, sama wadah. Jangan deket saya ya. Minta kain deh. Kain. Lighter. Lighter. Dan wadah. Wadah, kain. Wadah mangkuk ya. Aku minta Kenapa, Roy? Dia bilang panas-panas kenapa? Apa? Kenapa dia bilang panas? Sudah, jangan dibakar. Dia udah menyatu nih iblisnya sama dia. Jadi saya bakar ini kayak dia kebakar juga. Dia yang ketawa panas. Just to clean ya. Just to clean ya. Matikan api ya. Enggak, saya nggak akan mati. Udah habis. Udah habis. Habis ya? Sampai habis dibakar ya lo? Ini artinya dia pergi atau terbakar, Roy? Udah habis terbakar nih semuanya. Genderuwonya. Iya, habis. Tadi kan Mas Ajis kan pengen lepaskan. Kalau misalnya tidak terbukti bahwa Anda punya kekuatan yang luar biasa, lebih hebat, Anda akan melepas semuanya. Dan sekarang ini adalah proses cleansing supaya Anda bisa terlepas dari makhluk yang selama ini menguasai Anda. Gondoro-gondoro itu udah dibakar. Dan mudah-mudahan habis ini akan lebih baik kondisinya. Tahan ya, Mas. Saya butuh gunting. Belum selesai. Saya tidak akan tertipu lagi dengan kamu.
No, enggak. Sorry, belum selesai. Masih ada, masih belum benar-benar bersih. Banyak dong. Masih ada nih. Takutnya makhluk lain justru yang datang. Enggak, harus kasihan ya soalnya dia. Enggak, kamu bohong. Kamu masih belum ajis. Sudah panas. Panas, Roy. Mau dibakar lagi nih. Biarin lah. Terusnya mau dibakar. Mau dibakar, Roy? Iya. Simpen, jangan sampai dia pegang dia. Panas, Roy. Kacau banget ya ini ya, chaos. Panas. 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 Proses ininya masih Mas, ajisnya dia masih kuat nih. Udah, saya nggak tega, saya matiin aja. Kenapa dia kepanasan terus? Masih banyak ya, Roy? Yang Itu saya rasa itu pelajaran yang udah cukup banyak ya. Saya kasih kamu pelajaran. Kali ini kamu beruntung, saya cuma bakar itunya. Selesai sudah. Kamu nggak ada apa-apa lagi. Di atas langit masih ada langit gitu. Saya nggak pernah lu ketemu orang, saya bertanam tank, saya mau lawan ini gitu. Sayanya nggak pernah kayak gitu. Nggak mau gitu. Karena what's the point? nggak ada untungnya, nggak ada inti. Maksudnya apa? Yang sesepuh gitu, Roy-nya udah tau. Roy mau nantang lu tuh gini. Gue bukan orang yang kayak gitu. Kenapa? Kena dari tadi megang bagian badan kanan kiri sakit kah atau Tadi dia guling-guling tanpa sadar kan? dia nggak tahu tuh di luar kendali dia ya? Sampai jatuh semua, kena kayu. Sakit-sakit nih pasti badannya ya? Pastilah. Iya. Kena kursi, kena ini, kena itu. Mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala sakit semua. Dan Dan plus kerasa tadi bubuk panas. suci yang tadi. Saya masih ngeliat satu makhluk di atas kamu. Masih ada, Roy. Di atas. Makhluknya seperti apa? Bermata merah dan berambut hitam. Dia lagi ngelihat ke arah sini. Iya. Where's Magic? Masih temennya dia. Temennya dia.
Capek ya saya. Aduh, ini nggak habis-habis sih, Roy. Teror habis-habis. Udah pergi dia. Malu gitu. Masih ada di atas? Masih ada di atas sebelah kanan. Dia Saya minta airnya satu lagi. yang saya minta dulu ya. Saya jujur saya capek banget dan kepala saya sakit banget waktu layanin Ajis. Jadi jadi kayak baterai aku udah low bat gitu. Ya. 60%, 40%. Karena Ajis sendiri kekuatannya agak-agak menggila gitu, dan dari 3 partisipan saya lihat Ajis yang lebih parah. Yuyun dan Lasri masih bisa dihandle. Masih bisa diatasi ya. Ya, Ajis membuat saya capek banget. Oke. Tapi tiga-tiganya bisa benar-benar jadi lebih baik kan ya, Roy? Mudah-mudahan ya. Mbak Nita, ada komentar. Aku masih shock sama Ajis ini. Sampai sekarang masih deg-degan karena belum pernah lihat seumur hidup, baru kali ini ngelihat kejadian langsung depan mata. Jadi kayak apa, rambut genderuwo tadi hidup sendiri, terus dia yang kerasukan. Aku baru pertama kali ngelihat, baru kali ini. Jadi aku masih Syok. shock banget. Mudah-mudahan Mudah-mudahan Iya. aman ya. mudah-mudahan kita nggak ketemu orang-orang seperti Iya, itu di luar sana, dan mudah-mudahan mereka bisa insaf dan taubat benar-benar ya. Ya, Dan Nita Thalia, terima kasih banyak sama-sama. telah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk karirnya. Amin, makasih. Roy Kiyoshi, istirahat. Iya. Kami harap yang terbaik. Kamu jangan sampai sakit lagi. Ya, simpan energi, dan terima kasih atas segala penjelasan, pencerahan yang sudah kamu lakukan malam hari ini. Terima kasih, Bayu. Pemirsa, kebahagiaan itu terletak dalam hati dan pikiran Anda, bukan pada hati dan pikiran orang lain. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.